Ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal 20 poin kesepakatan Gaza menjepit Hamas. Trump hanya memberi Hamas waktu berpikir selama 3 hingga 4 hari untuk menanggapi proposal kesepakatan damai buatannya. Jika Hamas memilih menolak, jawabannya sudah pasti, serangan Israel akan berlanjut dan semakin keras. Hamas terlihat seolah tak lagi memiliki pilihan lain dan sudah berada di ujung tanduk. Namun, benarkah ini akhir dari Hamas? Apakah kelompok bersenjata Palestina itu benar-benar sudah tak punya daya tawar di meja perundingan? Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu kesepakatan apa yang ditawarkan oleh Trump. Trump menyusun sebuah proposal kesepakatan damai di Gaza yang terdiri atas 20 poin. Proposal itu diumumkan usai dirinya menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 29 September 2025 di Gedung Putih. Pada Selasa 30 September 2025, BBC telah merangkum ke-20 poin kesepakatan yang ditawarkan oleh Trump. Intinya, kesepakatan itu berisi 5 aspek prospek perdamaian mendatang di Gaza. Mulai dari jaminan keamanan dan demilitarisasi Gaza, penghentian perang dan pertukaran sandera, masuknya bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali, dibentuknya pemerintahan transisi Gaza, dan adanya rekonsiliasi sosial dan politik. Berikut rincian 20 poin kesepakatan damai Gaza buatan Trump yang dibagi berdasarkan 5 aspek besar. Mediator asal Qatar dan Mesir pun segera menyampaikan rencana 20 poin itu kepada Hamas pada Senin malam usai Trump dan Netanyahu bertemu. Secara umum, kesepakatan itu memang terkesan mendukung penuh perdamaian di Gaza. Namun, benarkah proposal itu murni mendukung perdamaian di Gaza yang mengakomodasi kepentingan dua belah pihak yang bertikai, yakni Israel dan Hamas? Atau mungkinkah proposal itu menjadi tekanan yang menjepit Hamas yang dibalut oleh seruan damai? Pada dasarnya, sebuah kesepakatan haruslah disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai. Begitu pula dengan kesepakatan damai antara Hamas dan Israel. Namun dalam proposal damai buatan Trump itu, Hamas tidak dilibatkan dalam proses negosiasinya. Proposal itu tampak disusun dalam bahasa perdamaian, tapi bergaya ancaman. Sehingga lebih tampak sebagai deal bisnis ketimbang kesepakatan damai. Bagaimana tidak, Hamas hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak dengan konsekuensi serangan akan semakin brutal. Pada Selasa 30 September 2025, Trump menegaskan ia hanya memberi waktu 3 hingga 4 hari bagi Hamas untuk menanggapi proposalnya. Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. Tak hanya dari Trump, Hamas juga menerima tekanan dari negara-negara Arab. Reuters melaporkan para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir semuanya menyambut baik rencana Trump itu. Artinya, negara-negara Arab juga berharap Hamas akan menyetujui proposal Trump. Sebuah sumber yang dekat dengan Hamas juga menyebut bahwa rencana itu sepenuhnya bias terhadap Israel. Sumber itu juga menyatakan bahwa proposal buatan Trump itu berisi syarat-syarat yang mustahil untuk diwujudkan dan bertujuan untuk melenyapkan Hamas. Pasalnya, banyak elemen dari 20 poin kesepakatan itu yang sudah diusulkan selama 2 tahun terakhir dan berakhir ditolak Israel atau Hamas. Sementara pejabat Palestina lain menyampaikan bahwa usulan Trump itu tidak memberikan hak sah apapun terhadap rakyat Palestina. Merujuk The Guardian, sekutu Hamas Jihad Islam menyatakan bahwa proposal itu memberi jalan bagi Israel untuk mencapai tujuannya tanpa melalui perang.
Meski di Israel akhirnya proposal itu disambut baik, namun Netanyahu masih menghadapi bayang-bayang ketegangan di internal pemerintahannya. Para menteri sayap kanan telah bersumpah akan keluar dari koalisi jika Netanyahu menghentikan serangan Israel ke Gaza tanpa mencapai kemenangan total atau mengamankan permukiman Israel. Bagi Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, rencana damai Trump dan Netanyahu adalah kegagalan diplomatik yang akan berakhir dengan air mata. Analis dari Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Ofer Guterman mengatakan bahwa Israel telah mengubah paradigmanya dan kini berbalik memandang negara-negara Arab sebagai mitra potensial. Itulah mengapa, meski proposal Trump menuai banyak dukungan, tetap saja ada skeptisisme yang muncul. Salah Abu Ammar, seorang warga Gaza menyebut ia hanya ingin perang berakhir. Harapan yang didambakan hampir semua warga Palestina. Abu pun juga berharap rencana Trump itu bisa mengakhiri perang. Meski di saat yang sama, ia mengaku tak sepenuhnya yakin karena menganggap Trump dan Netanyahu tak bisa dipercaya. Semua tekanan itu seolah menunjukkan Hamas tak memiliki suara di meja perundingan dan tak memiliki daya tawar untuk menegosiasikan usulannya. Hamas seolah dianggap sudah kalah. Namun, benarkah demikian? Amerika Serikat, Israel, dan sejumlah tokoh internasional mungkin memandang Hamas tak lagi memiliki kekuatan. Namun, ada beberapa alasan yang membuat Hamas masih belum bisa dibilang kalah. Pertama, Hamas masih bertahan di Gaza. Meski Israel telah menggempur Gaza dengan militer penuh selama 2 tahun, Hamas masih bertahan secara teritorial. Militer Israel masih belum mengalahkan Hamas sepenuhnya. Sampai-sampai Trump harus menawarkan dukungan kekuatan penuh untuk mengalahkan Hamas. Bayangkan, untuk mengalahkan sebuah kelompok bersenjata, sebuah negara adidaya pemilik kekuatan militer kuat di dunia sampai harus turun tangan. Kedua, Hamas masih memiliki kapasitas militer untuk melancarkan serangan sporadis meski melemah. Ketiga, sebagian tokoh internasional masih mempertimbangkan suara Hamas. Itulah mengapa mediator dari Qatar dan Turki masih menemui Hamas pada Selasa 30 September 2025 untuk membahas rencana itu. Keempat, Hamas masih menahan sekitar 20 sandera yang masih hidup dan 30 lainnya yang dilaporkan sudah tewas. Ultimatum Trump memang membuat Hamas terpojok, sebab proposal itu ditulis dalam perdamaian tapi bergaya ancaman. Ultimatum ala mafia yang lebih mirip deal bisnis yang dipaksakan. Hamas seolah tak punya pilihan lain selain menerima atau menghadapi kehancuran. Dukungan negara-negara Arab terhadap rencana 20 poin itu juga menambah tekanan agar Hamas tunduk. Namun, fakta di lapangan menunjukkan Hamas masih bertahan. Mereka belum sepenuhnya kalah secara militer, masih menahan puluhan sandera, dan tetap memiliki posisi yang dipertimbangkan oleh mediator internasional. Dengan kondisi itu, sulit menyebut Hamas sudah tamat. Dilema itu justru membuka babak baru. Apakah Hamas akhirnya menyerah pada tekanan global, atau justru memanfaatkan celah untuk menunjukkan bahwa mereka masih punya daya tawar? Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.